Halo warga nobar, para pecinta burung sendiri, kayak apa kabarnya bebuan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film yang pemainnya para legend di dunia kebrutalan. Di sini Jason Statham dan Sylvester Stallone bersatu menjadi tentara bayaran yang berusaha menyelamatkan seorang wanita dari siksaan jenderal diktator yang kejam. Kebayang seseru apa kebrutalannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Expendables. Film dimulai dengan penyanderaan kru kapal oleh sekelompok bajak laut di Teluk Eden, Somalia. Mereka mengancam akan membunuh Sandra kalau perusahaan yang mempekerjakan mereka tidak membayar uang tebusan yang diminta. Sang pemimpin bajak laut bahkan menyiarkan ancamannya itu lewat live streaming. Saat mereka bersiap untuk mengeksekusi kru kapal, sebuah tas berisi uang tiba-tiba dilemparkan tepat di depan mereka. Tak lama kemudian, seluruh tubuh bajak laut dikelilingi laser tembakan dari atas. Lalu kita diperlihatkan dengan wajah-wajah yang sangat familiar yang tergabung dalam tim tentara bayaran bernama The Expendables. Tim ini dipimpin oleh Abah Sylvester Stallone alias Barney. Anggotanya ada Mamang Jet Li alias Yin Yang si ahli bela diri, Hal Caesar spesialis alat berat, Toll Road si penghancur, Gunner si penembak jitu, dan Lee si Mamang botak, idola kita semua. Meskipun sudah dikasih uang tebusan $3 juta, si bajak laut menuntut tambahan $2 juta lagi karena mereka dianggap terlambat. Soalnya nih, katanya sebagai orang pelayaran apa-apanya itu harus disiplin. We want our money. Tindakan Gunner yang sembrono dan tidak sabaran itu memicu baku tembak hebat hingga beberapa bajak laut berhasil ditumbangkan. Namun, begitu lampu dinyalakan, perompak yang selamat mengancam akan membunuh Sandra jika uang mereka tidak dikembalikan. Dan karena si perompak terlalu maruk dan banyak mau, Barney Chase pun menghabisi mereka semua dalam sekejap mata. Setelah berhasil membebaskan para sandera, Gunner bersikap tak wajar dengan menggantung salah satu perompak yang sudah tewas. Barney pun mengingatkan bahwa meskipun mereka pembunuh bayaran, mereka tidak melakukan hal-hal konyol semacam itu. Yin Yang tak setuju dengan perilaku Gunner, lantas turun tangan untuk menegurnya secara diam-diam. Namun, Gunner berhasil mengalahkannya dan hampir membunuhnya. Beruntung, Barney dapat mencegah perkelahian itu berlanjut. Lalu tim pun akhirnya bisa pulang naik pesawat jet yang jadi kendaraan dinas mereka. Besoknya, Lee mengunjungi pacarnya yang bernama Lacey karena udah kemut-kemut pengen kelon. Tapi dia malah dikejutkan dengan kemunculan selingkuhan Lacey yang bernama Wak. Merasa dikhianati, Lee pun sakit hati dan memilih untuk pergi. Dari situ dia langsung menemui Barney yang lagi bikin tato baru di tempat pria gondrong bernama Tool. Selain tukang tato, Tool juga berfungsi sebagai penasihat sekaligus manajer The Expendables. Dan saat itulah Tool mendapat telepon dari seseorang yang menawarkan misi baru untuk The Expendables. Well, I got 3 pieces of work. One to hell and back. Lalu keesokan harinya Barney bertemu dengan kliennya di sebuah gereja, tapi dia tidak sendiri. Di sana ada tentara bayaran lain bernama Mauser yang ternyata adalah Arnold Schwarzenegger, teman lama Barney. Klien yang menyebut dirinya Mr. Church ini menawarkan kontrak kepada mereka berdua untuk menggulingkan seorang jenderal diktator bernama Garza. Dia adalah orang yang berkuasa di Pulau Villena di Teluk Meksiko, di mana masyarakatnya tertindas dan dieksploitasi kayak zaman VOC. Tapi setelah mendengar nama itu, Mauser memilih untuk menolak misi dan menyerahkannya kepada Barney saja. Barney kemudian meminta bayaran $5 juta dan 3 jutanya dibayar di muka. Church setuju dengan permintaan tersebut, namun ia mengancam akan membunuh seluruh tim jika mereka gagal dalam misi ini.
Di tempat lain, sebuah truk militer berhenti di istana dan melapor kepada Jenderal Garza. Inilah orangnya yang sepertinya lebih cocok kalau dipanggil Samidi. Di sini anggotanya melapor soal 3 pencuri yang mencoba menjual barang milik negara kepada warga asing. Samidi yang tidak berperi kemanusiaan ini pun memutuskan untuk mengeksekusi ketiganya. Namun, di saat yang bersamaan seorang pria Amerika bernama James Monroe lebih dulu menghabisi para penyelundup tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dirinya juga rugi kalau barang milik Samidi dicuri. Sekarang kita kembali ke Barney yang setibanya di markas langsung dihampiri oleh Gunner. Si jamet ini memohon-mohon agar tidak dikeluarkan dari tim dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Barney tetap menolaknya karena dia tidak bisa percaya sama orang yang suka ngelem. Hal itu sontak membuat Gunner sangat kecewa. Kemudian Barney membicarakan soal misi kepada timnya yang lain. Tapi sebelum memutuskan mau mengambil misi atau tidak, Barney dan Lee akan pergi ke Vilena untuk survei lokasi. Singkat cerita, besoknya Barney dan Lee terbang ke Pulau Vilena. Setibanya di sana, Barney menyamar menjadi peneliti burung, sedangkan Lee sebagai fotografer burung yang akan mengabadikan burung-burung eksotis. Burung kuntul salah satu contohnya. Tepat saat mereka memasuki pedesaan, ternyata para tentara Samidi datang dan mengintimidasi warga. Hal itu menjadi kesempatan bagi Barney dan Lee untuk merekam kejadian, termasuk merekam James yang terlihat mengendalikan pasukan meski ia bukan seorang jenderal. Setelah tentara pergi, Barney dan Lee menuju sebuah bar. Di sini mereka bertemu Sandra yang merupakan kontak dari Mr. Church. Sandra kemudian membawa mereka menuju istana Samidi. Di perjalanan dia menceritakan bagaimana Vilena, pulau tempat mereka berada yang dulunya sangat indah. Namun, kedatangan orang Amerika yang membeli sumber daya alam dari Samidi telah mengubah segalanya. Kerjasama itu membuat pemerintahan Samidi berubah menjadi korup dan kejam, di mana setiap warga yang melawan akan dieksekusi secara tragis. Sementara di sisi lain terlihat James dan Samidi mengunjungi lahan yang akan dijadikan perkebunan daun singkong di Bromo. Ternyata bisnis haram itulah yang mereka jalani. Tapi di sini Samidi mulai tidak suka dengan James karena ia merasa James terlalu banyak ngatur dan songongnya setinggi langit. I am making you rich and being wealthy is very good. Sementara itu, ketika Barney dan Lee hampir sampai di istana, Lee memutuskan untuk turun dari mobil. Dia beralasan ingin memantau situasi dari arah lain. Setelah Barney dan Sandra melanjutkan perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk mengamati wilayah sekitar istana. Barney pun menyimpulkan bahwa Vilena tidak dapat diselamatkan dan menyarankan Sandra untuk pergi demi keselamatannya. Namun, Sandra menolak karena ia masih memikirkan nasib para warga. Saat itu, tiba-tiba pasukan Samidi mengepung mereka. Di sini terungkap bahwa ternyata Sandra adalah putri dari Jenderal Garza alias Samidi. Saat para tentara menyeret Sandra ke dalam truk, Barney langsung melakukan perlawanan. Begitu pula dengan Lee yang datang untuk membantu. Ketiganya pun segera melarikan diri, namun di sisi lain James diberitahu tentang kejadian tersebut dan langsung tancap gas mengejar Barney CS.
Dengan ugal-ugalan Barney mengendarai mobilnya menuju pelabuhan dan memerintahkan Sandra untuk ikut Lee naik ke pesawat. Begitu sampai di pesawat, Sandra justru berubah pikiran dan memilih kembali untuk membantu warganya. Di waktu yang bersamaan, Barney mulai menghabisi petugas pelabuhan agar bisa segera kabur dari pulau itu. Hey! Setelah mengatasi petugas pelabuhan, Barney berlari ke pesawat sambil dikejar lusinan tentara. Merasa pemerintahan Samidi sangat kejam, Barney memutuskan untuk putar balik dan memberi pelajaran kepada mereka. Tembakan brutal dari senapan mesin pun meluncur dan aksinya berlangsung epik dan memukau. Selain itu, dia juga melepaskan peluru super yang bisa meledakkan seluruh pelabuhan dalam sekali tembak. Great job. Beberapa waktu kemudian, James yang selamat dari ledakan itu memanggil Samidi untuk menghadapnya. Di sini, dia khawatir dengan penyerangan Barney karena hanya 2 orang, tapi bisa mengalahkan puluhan pasukan dan lolos begitu saja. Untuk mengetahui lebih banyak tentang Barney, James memanggil seseorang yang mengaku tahu banyak tentangnya. Ternyata, orang tersebut adalah Gunner yang datang untuk bekerja sama dengan James. Dia berkhianat sebab kepalang benci setelah dikeluarkan dari The Expendables, dan di sini dia meminta bayaran tinggi meskipun masih magang. Bloody joke. Life's a joke. Shitbird! Back off, Peng. I'm gonna kill him. We need him. Keep your gum chewing trap shut and show some respect. Back off! Di belahan dunia lain, Barney baru mengetahui bahwa Mr. Church adalah orang penting di CIA. Dan Church meminta Barney untuk membunuh Samidi, tetapi target yang sebenarnya adalah James Monroe. Karena ternyata James adalah mantan agen CIA yang memanfaatkan Samidi sebagai pelindung bisnis barang haramnya. Mr. Church ingin menghabisi Samidi agar James tidak lagi mendapatkan perlindungan, sehingga bisnis haramnya pun hancur. Mr. Church tidak bisa mengirim pasukan khusus mengingat jika pasukannya dikirim maka Amerika akan mendapat sanksi dari PBB. Oleh karena itu, ia menyewa The Expendables untuk menyelesaikan misi beresiko tinggi ini. Namun, usai menyadari bahwa misi berbahaya ini dapat menghancurkan The Expendables, Barney pun memutuskan untuk membatalkan kerjasama. Besoknya, Lee mendatangi mantan pacarnya lagi, tapi saat bertemu, Lee melihat Lacey menjadi korban kekerasan dari Wak. Dan karena mamang botak satu ini masih belum move on dan masih sangat mencintainya, Lee mengajak Lacey menemui Wak yang sedang bermain basket. Saat Lee datang, awalnya si Wak Wow ini meremehkan Lee karena dia punya backingan sedangkan Lee sendirian. Tapi dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Lee pun mengajarkan Wak dan teman-temannya sebuah pelajaran berharga. Usai mematahkan tulang-tulangnya Wak dan geng basketnya, Lee pun memperingatkan Wak agar tidak menyentuh Lacey lagi. Sementara itu, Barney menemui Tool untuk bercerita tentang Sandra yang kini dianggap sebagai buronan oleh ayahnya sendiri. Sandra juga dianggap sebagai pengkhianat yang membantu Barney melarikan diri. Tool pun memberi wejangan kepada Barney yang pada akhirnya membuat Barney memutuskan untuk menyelamatkan Sandra. Meskipun pembunuh bayaran yang orientasinya adalah uang, tapi Barney tergerak untuk menolong Sandra karena merasa harus melindungi orang yang tidak bersalah.
Di tempat lain, para tentara Samidi akhirnya berhasil menemukan Sandra. Sebelum Sandra dibawa ke ruang bawah tanah, Samidi sempat mengutarakan kekecewaannya terhadap sang anak. Begitupun dengan Sandra yang kekecewaannya jauh lebih besar, sebab sang ayah telah menjadi sosok seperti Dajjal yang dengan tega menindas rakyatnya sendiri. Setelah itu, Sandra langsung digiring ke ruang bawah tanah tempat dia disiksa dan dimintai keterangan tentang rencana Barney. Keesokan harinya, Barney memberitahu timnya bahwa dia akan kembali ke Vilena seorang diri untuk menyelamatkan Sandra. Keputusan itu sontak membuat Lee kecewa karena sebelumnya Barney telah membatalkan misi, namun kali ini ia kembali hanya demi seorang wanita. Sementara itu, Yin Yang justru bersemangat untuk membantu. Walaupun di awal dia ini tipe orang Cina yang fulus jadi tujuan utama, tapi sekarang dia rela membantu Barney meskipun tanpa bayar. Hal itu semata-mata karena dia setia kawan dan demi menyelamatkan orang yang tak bersalah. Saat Barney dan Yin Yang sedang di perjalanan menuju garasi pesawat jet, mereka tiba-tiba diserang oleh orang-orang yang dikirim oleh James. Tak disangka-sangka di antara mereka ada gunner yang siap menghabisi Barney demi imbalan uang sekaligus demi balas dendam. Aksi saling kejar serta saling tembak pun berlangsung sengit. Sampai di sebuah pabrik, gunner yang dari awal punya dendam tersendiri dengan Yin Yang pun langsung menghajarnya secara brutal. Namun, sebelum gunner melempar tubuh Yin Yang, ia lebih dulu ditembak oleh Barney. Setelah itu, Barney mendekati gunner dan memberitahu bahwa tembakannya tidak mengenai jantung. Jadi dia masih punya waktu untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Dan meskipun gunner sudah melakukan kesalahan besar, Barney memutuskan untuk memaafkannya. Itu menunjukkan bahwa Barney sebenarnya memiliki hati yang luas, walaupun sudah dikhianati. Lalu sebelum gunner sakaratul maut, Barney menanyakan siapa orang yang telah membayarnya untuk menghabisi Barney. Setelah diberi banyak informasi oleh gunner, Barney dan Yin Yang bergabung dengan Lee, Caesar, dan Tol yang siap membantu tanpa pamrih. Tanpa buang-buang waktu lagi, mereka pun segera berangkat ke Vilena untuk menyelamatkan Sandra dan menghentikan kejahatan James. Setibanya di istana Samidi, mereka mulai berpencar dan menghabisi pasukan yang berjaga. Selain itu, mereka juga memasang bom di berbagai sudut istana.
Sementara di sebuah ruangan, Samidi dan James tampak bersitegang karena James sudah melampaui batas dengan memperalat Sandra sebagai ancaman. Karena bagaimanapun juga, Samidi tetaplah seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya. Sandra sendiri saat ini sedang dikurung dalam keadaan terikat dan mata tertutup. Dua penjaga yang ditugaskan untuk mengawasinya pun mulai menggodanya. Lalu saat dua jamet itu hendak menyiksa Sandra, tiba-tiba Barney muncul dan berhasil menghabisi mereka dengan brutal. Namun, saat Barney dan Sandra mencoba melarikan diri, mereka disergap oleh anak buah James yang dipimpin oleh tangan kanan James. Ketika Barney berhasil dilumpuhkan, saat itulah Sandra dibawa ke hadapan ayahnya, yakni Samidi. Seal the building. Dalam kondisi leher diikat, Barney diintimidasi tentang siapa yang telah menugaskannya untuk menghabisi James. Namun, Barney tetap bungkam yang membuat si botak naik pitam. Kemudian saat Barney terus mendapat penyiksaan, saat itulah teman-temannya muncul dan pertempuran epik pun dimulai. Barney dan timnya berusaha menyelamatkan Sandra dengan menghadapi pasukan musuh. Ketika pasukan Samidi semakin banyak, saat itulah Caesar muncul dan menembaki mereka semua secara membabi buta. Kemudian Barney CS mencoba keluar dari istana, tetapi mereka terperangkap oleh ratusan pasukan Samidi. Di waktu bersamaan, Samidi mulai menyampaikan pidato kepada seluruh pasukannya. Dia mengaku telah membuat kesalahan besar karena bekerja sama dengan orang Amerika. Namun di tengah pidatonya itu, tiba-tiba setelah menghabisi Samidi, James melibas seluruh pasukan Samidi tanpa ampun. Dia juga segera membawa Sandra keluar dari istana. Begitu mereka keluar, Barney langsung meledakkan bom yang dipasang sebelumnya. Dalam sekejap, istana pun hancur, begitu pula sebagian besar pasukan Samidi. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menandai berakhirnya kekuasaan Samidi. Dan setelah itu, Perang Dunia Ketiga pun pecah. Pertempuran terus berlanjut ketika James dan anak buahnya berusaha membawa Sandra ke helikopter. Melihat itu, Yin Yang meledakkan parit dan menciptakan api sebagai penghalang.
Sayangnya, usaha tersebut gagal karena James dengan licik menggunakan pintu kayu sebagai jalan keluar, sehingga peperangan masih berlanjut dengan The Expendables melawan anak buah James. Barney yang tidak kehabisan akal pun meminta Tol yang kekuatannya besar untuk melemparkan rudal ke arah helikopter. Barney pun berhasil menghancurkan helikopter dan menghentikan usaha James. Namun James belum menyerah dan terus mencoba membawa Sandra pergi sampai akhirnya dia dihentikan oleh Barney. Namun bukannya langsung menghabisi James, Barney memilih menurunkan senjata karena James mengancam akan menembak kepala Sandra. Tapi tak lama kemudian inilah yang terjadi. Dalam pertemuan jarak jauh ini, James mengakui bahwa dia adalah penyebab semua kekacauan di Vilena. Dia seorang mantan agen CIA yang dikeluarkan sebab memilih berbisnis barang haram yang duitnya lebih besar dibanding gaji sebagai agen. Barney lalu menegaskan bahwa misinya bukan untuk membunuh James, melainkan untuk menyelamatkan Sandra. Setelah mengalahkan James, Barney dan timnya berpamitan dengan Sandra yang dengan ringan meminta Barney untuk datang lagi suatu saat dan mencicipi masakannya. Mungkin saja sih dia akan kembali, namun untuk saat ini masih banyak misi yang menantinya. Di akhir film terlihat The Expendables berkumpul dan di sini Lee memperlihatkan keahliannya dalam melempar pisau. Sebuah pertunjukan yang menandai bahwa meskipun satu misi besar selesai, petualangan mereka masih belum berakhir. Dan film pun bersambung. Dari film ini kita belajar kalau seberingas apapun cowok akan luluh juga kalau sama cewek. Buat kalian semua warga nobar, kalau kamu suka alur film yang brutal kayak gini, ayolah itu tombol like-nya diklik dan komen juga biar rame kayak pasar malam. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, kalau begitu burung kuntul pamit undur diri. Jelajah.